Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Di dekat saya ada seorang ibu yang sakit dalam waktu yang sudah cukup lama. Beliau kesehariannya hampir berbaring terus, lemah, tak berdaya, bahkan untuk makan dan minum pun harus melalui sonde. Hitung ya. Tidak berlebihan. Kalau saya mengatakan ini adalah salah satu bentuk penderitaan. Apa? Nggak dihitungi. Kasat mata saya, beliau menderita. Penjaganya, suami, anak-anak dan keluarganya juga menderita. Apa? Memang ada orang yang kadar keimanannya sudah sampai tingkat dewa, boleh dikatakan begitu. Tidak menganggap sakit yang lama sebagai sebuah penderitaan. Tapi mereka jumlahnya bisa dihitung. Nah, saat ini kita akan menemukan, akan menggumuli bersama. Yang pertama, apa sih penderitaan itu? Seperti apa penderitaan itu sebenarnya? Yang kedua, bagaimana kita sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, menempatkan Yesus dalam penderitaan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana sikap kita sebagai pengikut Yesus terhadap mereka yang menderita. Kita akan menggumuli persoalan ini dalam pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional untuk pertemuan yang ketiga dalam tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Mari kita ikuti obrolan kita bersama dalam Zoom meeting berikut ini. Terima kasih, berkah dalam. Baik, Pak Willy yang terkasih, tadi kita sudah menyaksikan sedikit pengantar. Di saat saya bertemu melihat seorang ibu yang sedang sakit yang sudah cukup lama. Menurut Pak Willy, penderitaan itu sebetulnya seperti apa? Nah, menurut Pak Willy, penderitaan itu apa? Nanti kalau saya jawab kan menurut saya. Iya. Nanti saya tanya balik, menurut Pak Bambang itu penderitaan apa? Iya. Kalau menurut saya, itu penderitaan itu satu peristiwa kejadian di luar keinginan atau sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Ketika penderitaan datang, orang merasa itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi dirinya. Sederhana bagi saya begitu. Menurut Mas Bambang bagaimana? Kalau menurut saya, penderitaan itu lebih pada sebuah situasi ketidaknyamanan. Bisa karena sakit, bisa karena bencana, dan seterusnya. Ternyata jawaban Pak Willy dengan jawaban saya saling melengkapi. Ya, termasuk cocok. Orang yang menderita ini. Iya, termasuk orang yang menderita. Baik, kalau begitu persoalannya sekarang adalah apakah penderitaan itu selalu menyedihkan, selalu menggelisahkan, selalu menakutkan? Ya. Menurut Pak Willy gimana? Kalau menurut saya, kalau secara jujur, secara kacamata manusia, siapapun yang mengalami penderitaan, pasti sedih, pasti susah kalau secara manusiawi. Tetapi kalau direnungkan secara iman, bahwa tidak semua penderitaan itu sedih kok, susah kok. Justru lewat penderitaan itu kita dididik, kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersyukur.
Itu menurut saya. Wes, Nah, sip. Berarti dalam penderitaan itu yang terpenting bagaimana cara kita menempatkan, memposisikan, mengundang Tuhan untuk hadir, untuk terlibat dalam penderitaan kita. itu, ya. Berarti di saat kita tepat melibatkan Tuhan, bisa melibatkan Tuhan dalam peristiwa hidup yang tidak nyaman itu, berarti penderitaan itu belum tentu sesuatu yang menyedihkan. Betul begitu? Betul sekali, Nah, ya. gini Pak Willy, dalam tema yang ketiga ini, dalam tema BKSN yang ketiga ini, Ya. fokusnya adalah soal penderitaan. Soal penderitaan. Disajikan dalam perikop Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 31. Dalam perikop orang Samaria yang murah hati. Perikop itu sudah sering membaca ya Pak Ya. Willy ya? Sering sekali, ya. Bahkan sudah sudah hafal. Ya. Lah paling nanti ceritanya begitu, ceritanya begitu, Ya. ceritanya begitu. Ya. Di saat glewean lah wis tahu gitu ya. Nah, betul. tetapi memang betul bahwa bacaan itu sudah sering untuk kita baca secara pribadi, dalam komunitas atau dalam gereja. Di dalam perikop itu memang ada sesuatu yang bisa kita cermati bersama. Kalau kita melihat alur dari perikop Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 31, di situ ada percakapan Ya. antara ahli Taurat dengan Yesus. Kita tahu tujuannya kalau tidak salah itu untuk mencobai. Nah, untuk mencobai, betul gitu ya? Ya, betul. Untuk mencobai Yesus, maka bagian pertama itu terkategorikan jawaban atas pertanyaan. Ahli Taurat bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, bagian pertama ini sebuah pengajaran. Ini sebuah pengajaran. Dan anehnya, Yesus hanya bertanya, apa yang kamu baca di sana? Berarti sebetulnya ahli Taurat itu sudah tahu Betul. jawabannya. Nah, yang belum adalah prakteknya. Betul. Maka pada saat itu Yesus hanya mengatakan, perbuatlah demikian. Ya. Itu bagian pertama Pak Willy. Ya. Bagian yang kedua, ahli Taurat bertanya, kalau begitu untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat bertanya, siapakah sesamaku? Ya. Siapakah sesamaku? Nah, dari pertanyaan itu lalu Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan. Yang lewat berapa orang Pak Willy? Ya, 3 orang. 3 orang. Ada Imam, ada Lewi, orang Samaria. Ya. Kalau di saat dulu saya belum membaca lebih terurai tentang perikop ini, kesan spontan saya itu jengkel. Betul. Kecewa, heran. Saya membayangkan mosok Romo sampai seperti itu. Ya. Saya membayangkan bahasa saya imam itu ya Romo katakanlah ya, seperti betul. itu. Ya. Tapi ternyata tidaklah demikian. Ya. Nah, maka dari itu mungkin dari bacaan-bacaan literasi yang bisa kita pahami. Pak Willy, mengapa keputusan imam lalu Lewi orang Samaria berbeda keputusan? Ya. Apa yang menyebabkan mereka berbeda keputusan? Pak Willy berpendapat bagaimana? Ya, kalau menurut saya nanti Pak Bambang juga berpendapat ya. Ya, kalau ya. menurut saya yang pertama lihat dari soal status ya. Untuk imam dan Lewi. Kalau status imam dan Lewi itu orang elit pada zaman itu. Ya. Terlebih imam, ya itu orang elit pada saat itu. Kalau kita lihat sepintas seperti Pak Bambang tadi betul, pasti orang punya pendidikan yang tinggi. Kualitas kasihnya harus lebih dahsyat dari siapapun. Ya. Tapi ternyata mereka juga berbenturan dengan aturan. Bahwa seperti imam, dia tidak boleh bersentuhan dengan darah karena menajiskan. Ketika dia harus melakukan di bait Allah. Tapi dalam kitab suci tadi berbicara soal turun. Turun itu berarti dia pulang.
Pulang berarti menandakan dia telah menyucikan diri. Maka tidak boleh senggol dengan darah itu. Nah, kalau nyenggol darah itu menjadi tidak suci, menjadi najis. Lalu yang kedua, kenapa imam itu tidak menolong? Karena dalam hukum aturannya, imam itu hanya menguburkan orang atau mayat yang terlantar. Kebetulan orang Samaria ya urung mati, belum mati. Maka dia tidak berbuat apa-apa, karena belum mati. Coba kalau mati, mungkin hukum itu dipenuhi, dimakamkan. Itu untuk orang Lewi. Dan orang dan imam. Tapi yo di hati yo mangkel kok. Iya, betul. Jengkel. Mosok sih begitu, kayak gitu loh. Betul. Ngapa kok lewat kok lihat orang kayak gitu. Kalau dengan orang Samaria. Nah, ini yang menarik, Kenapa orang Samaria membuat keputusan yang luar biasa? Dia menolong dan seterusnya. Pak Willy gimana? Kalau saya hanya satu. Orang Samaria itu memiliki kasih. Sehingga dia tidak memandang orang itu dari mana, mau musuh, mau teman, mau suku. Dia tidak pedulikan itu. Tapi dia melakukan dengan penuh kasih. Kesimpulan saya, imam dan Lewi tidak mempraktekkan kasih. Itu sih menurut saya. Mungkin menurut Pak Bambang bisa ditambahkan. Gini Pak Willy, di awal tadi saya bertanya, reaksi spontan saya jengkel ya membaca perikop ini. Kenapa mereka yang berstatus sebagai pejabat bait Allah katakanlah seperti itu, kok berbuat seperti itu? Tapi ternyata dari penjelasan Pak Willy tadi, ya ternyata juga bisa dimengerti. Mengapa mereka khususnya imam dan Lewi berbuat seperti itu. Tetapi kalau saya melihat dari sisi orang Samaria, orang Samaria tidak lagi peduli. Bisa jadi sebetulnya pada saat itu layak kalau orang Samaria takut kalau seandainya nanti juga dirampok juga. Betul. Itu berisiko ternyata. Betul. Menolong orang dalam kesunyian, dalam kesendirian itu bisa jadi dirampok. Bahkan bisa juga jadi dituduh sebagai pelakunya. Betul. Bisa jadi si orang Samaria bisa jadi lebih kaya dari orang itu. Dari yang dirampok itu. Betul. Tetapi ternyata orang Samaria tidak peduli dengan itu semua. Orang Samaria lebih melihat pada kasih yang memang harus dipraktekkan. Nah, Pak Willy yang terkasih, kalau permenungan ini lalu dikembalikan kepada kita, khususnya saat sekarang ini masa pandemi seperti ini, apa kira-kira yang menyebabkan kita tidak bisa, bukannya tidak mau, tidak bisa meniru, mencontoh orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Menurut Pak Willy kira-kira sebabnya di mana? Ya kalau jujur kita harus jujur bahwa semakin ke sini mungkin dengan pengaruh situasi perkembangan zaman, egoisme itu begitu kuat, begitu kental. Lalu muncul berbagai macam alasan, takut untuk berbuat, jangan-jangan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang kurang lebih hampir sama dengan imam dan Lewi. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan sungguh-sungguh seperti orang Samaria, justru berbalik dari itu. Yang kita rasakan justru suasana yang luar biasa dahsyat, berkat-berkat berikutnya akan berlimpah bagi kita. Yang bisa kita lakukan adalah membongkar egoisme di dalam hati kita masing-masing. Itu sih menurut saya. Pak Willy, kita pernah menghadapi satu peristiwa yang akhirnya kita berdua berhasil untuk membongkar, menghancurkan tembok ketakutan. Saya membahasakan ketakutan itu adalah sebuah tembok yang akhirnya membuat kita tidak bisa berbuat. Tapi waktu itu kita bisa ternyata. Dan ternyata sampai sekarang masih hidup ya. Masih hidup. Sehat puji Tuhan. Berkat itu memang luar biasa. Saat itu kita berada dalam situasi yang apa ya, tidak mungkin kalau kita tidak melakukan. Tidak mungkin kalau kita tidak berbuat. Pak Willy masih ingat? Masih ingat. Cerita dong, boleh cerita sedikit lagi di sini nggak apa-apa. Waktu itu ada teman kita yang meninggal, sudah diantar sampai ke makam. Ambulan sudah datang, ternyata yang datang hanya sopir ambulan dengan APD lengkap. Yang lain tidak ada. Dan kebetulan di situ yang ada ya Pak Bambang, saya dengan tukang gali kubur.
Mau bilang apa? Mau jenazah sudah datang. Jenazah sudah datang. Masa mau tunggu APD datang? Kalau Iya. dikirim, kalau tidak kirim. Ya kalau datang ya. Nah, apa mau tidak dimakamkan? Iya, betul. Akhirnya nekat saja Tuhan Yesus, saya mau berbuat baik. Nah. Hidup matiku di tanganmu. Ya Iya. kita pikul peti itu kan, Iya, betul. lalu dibawa. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Tetap dilindungi dan Tetap dijaga oleh dilindungi. Tuhan. Kira-kira begitu yang saya ingat. Iya, sip. Ya. Intinya bahwa waktu itu bukan kok kita mau menempatkan sebagai orang Samaria, Ya. masih jauh kita ya. Ya. Tapi paling tidak yang bisa kita saksikan, yang bisa kita sharingkan pada kesempatan ini adalah kita bisa kok menghancurkan tembok ketakutan Ya. itu dengan melibatkan Tuhan, dengan berpasrah bahwa Tuhan pasti akan melindungi kita. Ya. Nah, Pak Willy yang terkasih, Ya. dari perikop yang hari ini kita baca bersama dan dari obrolan singkat kita, ada beberapa catatan yang bisa kita cermati, Ya. yang bisa kita renungkan. Permenungan itu seperti ini. Berdasarkan hukum Taurat, Ya. dan seperti jawaban ahli Taurat, bahwa hidup kekal dan keselamatan itu dapat ditemukan dan diraih dengan mengasihi Allah dan sesama. Dan itu harus nyata. Maka jawaban Yesus kepada ahli Taurat itu adalah perbuatlah demikian. Berarti kalau tidak dibuat, ya hidup kekal tidak kesampaian. Betul. Itu yang pertama. Betul Pak Willy ya? Betul sekali. Yang kedua. Berdasarkan pertanyaan ahli Taurat tentang siapakah sesamaku? Yesus menegaskan bahwa sesama itu bukan hanya dari mereka yang satu suku, yang kenal, satu golongan, hanya orang yang dikenal, Ya. satu komunitas, tetapi melainkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan, itu adalah sesamaku. Nah, ahli Taurat sebetulnya juga sudah menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan. Yesus tinggal membalikkan, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya. Karena Yesus tahu bahwa sebetulnya jawabannya sudah tahu. Ahli Taurat itu sudah tahu bisa menjawab. Hanya satu tadi yang kurang. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya. Itu catatan yang kedua. Mungkin Pak Willy akan menambahkan dari catatan yang ketiga. Ya. Catatan yang ketiga, kira-kira gimana Pak Willy? Ya, kalau lebih melihat dari sudut orang Samarianya ya kita mungkin bisa mengambil makna dari orang Samaria tanpa mempertimbangkan apapun ketika kita mau melakukan perbuatan kasih kepada siapa saja, ya, tanpa melihat membedakan apapun. Mungkin sebelum orang itu mengalami sesuatu pernah terjadi yang tidak enak, tetapi kalau sudah terjadi seperti itu, buang semuanya itu, lalu lakukan yang penting demi keselamatan orang itu. Itu menurut saya sih. Ya. Dan yang ketiga, menambahi dari apa yang tadi disampaikan Pak Willy, dari sudut pandang orang Samaria, kalau mau dibandingkan dengan imam, Lewi, dan orang Samaria, ternyata orang Samarialah yang justru berhasil membongkar, menghancurkan tembok. Tembok itu bisa berarti status sosial, bisa berarti egoisme, bisa berarti ketakutan. Itu yang berhasil dilakukan oleh orang Samaria. Dan kekerasan hati dan membuktikan kasih Allah kepada sesama. Itu yang catatan yang penting. Nah, yang terakhir mungkin ya Pak Willy yang bisa mungkin nanti Pak Willy akan memberikan juga catatan tambahan. Dalam hati kita ini ada sisi hati, dalam renung hati kita ada sisi hati yang seringkali hanya tahu, hanya sebatas di sini, hanya sebatas di otak, tapi belum sampai pada hati kemauan untuk melakukan. Ini yang menjadi permenungan yang terpenting bagi kita. Mungkin Pak Willy ada tambahan untuk hal ini. Monggo Pak Willy. Baik,
Ya, saya setuju dan sudah disampaikan oleh Pak Bambang, betul sekali. Maka kenapa tema yang ketiga dibuat menjadi Yesus, sahabat orang yang menderita. Bukan hanya menjadi sahabat, tapi dia sudah mempraktekkan bagaimana menjalankan penderitaan itu yang menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan kemuliaan. Ini contoh konkret. Maka tema yang ketiga ini, sadar atau tidak sadar, mari kita yang semua yang saat ini mungkin terpuruk ekonominya, pekerjaan, mungkin ada yang di PHK, ya, menderita jelas, sedih jelas, kehilangan segalanya jelas, tetapi jangan lupa kita punya sahabat yang luar biasa. Bukan hanya mengajarkan, tapi dia pelakunya untuk melewati penderitaan itu. Itu sih menurut saya. Berarti yang terpenting bagaimana menempatkan Tuhan dalam alur penderitaan, bagi kita yang ter-PHK, bagi kita yang sakit, yang berkepanjangan, bagi kita yang dalam keterpurukan, bagaimana yang terpenting bagaimana menempatkan, mengundang Tuhan untuk hadir, untuk terlibat. Karena Yesus adalah sahabat mereka yang menderita. Nah, Pak Willy, mungkin kita sudah cukup ngobrol ria bersama, mungkin ada beberapa hal yang perlu direfleksikan, apa yang kira-kira itu Pak Willy punya? Ya, ada beberapa catatan kira-kira. Monggo Pak Willy. Baik, saya sebelum lupa, tadi yang pada saat mengingat kembali peristiwa kemarin, ada satu yang saya lupa sebut adalah Mbak Ika. Pada saat itu saya Mbak Ika kalau menyaksikan, Mbak Ika juga salah satu perempuan yang ikut memikul peti tanpa perempuan yang luar biasa. APD. Saya lupa tadi setelah ingat. Iya betul. Nanti kalau tidak diomongkan saya berdosa nanti. Baik, Bapak Ibu, umat sekalian, terlebih di dalam keluarga, setelah kita mendengar, merenungkan, merefleksikan tentang Yesus menjadi sahabat orang-orang yang menderita, kami akan tampilkan, sodorkan kepada Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Ibu sharing bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Semoga diseringkan dengan jujur sehingga itu menjadi satu kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi penderitaan atau datang untuk memberi keringan, kelegaan bagi mereka yang mengalami penderitaan. Cut.
Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Pak Willy terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Sudah bersama-sama dengan kami untuk ya ngobrol bersama soal bahan pendalaman iman BKSN 2021 untuk tema yang ketiga. Ya. Dan semoga apa yang kita bincangkan bersama sungguh-sungguh menghantarkan kita untuk menjadi orang yang Samaria, bukan orang yang samar-samar. Betul Pak Bambang. Ya. Tapi sungguh-sungguh menjadi orang yang Samaria. Nah, berbahagia karena bisa berbuat sesuatu untuk saudara, untuk sesama, siapapun yang dalam keadaan menderita. Pasti sudah banyak Pak Bambang Pasti, yang seperti pasti. orang Samaria. Iya. Tapi perlu kita ajak lagi supaya lebih banyak lagi Terus yang menerus menjadi seperti orang Samaria. Samaria. Ya. Sampai jumpa lagi kita di pendalaman iman bulan kitab suci untuk tema yang keempat yang berikutnya akan disampaikan oleh siapa? Kita lihat minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati berkah dalam.